Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast MAB Talk and Chill bersama aku Aisyah dan Mr. Dani sebagai narasumber kita kali ini. Oke, kali ini kita akan menjawab question box yang udah kalian tanyain di IG OSIS yang akan dijawab sama Mr. Dani. Gimana, Mister? Siap. Dari Daya FR23, apa hukum puasa ketika kita lupa mengucap niat puasa saat sahur? Kalau lupa niatnya itu sampai melewati subuh ya, maka dia tetap kewajiban melaksanakan puasa, tapi puasanya tidak sah. Karena syarat puasa itu harus dengan niat. Sebagaimana kayak yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di kitab Kasifatus Saja itu. Kalau tidak salah di halaman 194 itu ada keterangan bahwa seseorang yang lupa niat sehingga masuk waktu subuh itu dia tetap kewajiban melaksanakan puasa, tapi puasanya tidak sah. Dan setelah Ramadan dia wajib qadha, mengganti puasa yang tidak diniati itu tadi. Makanya dalam ibadah puasa itu kelonggaran niatnya itu dimulai dari terbenamnya matahari, sehingga antara niat dengan menjalankan puasanya itu tidak dilakukan secara bersamaan, karena ini merupakan bentuk kelonggaran dari ibadah puasa itu sendiri. Jadi niatnya dengan pelaksanaannya itu tidak dilaksanakan serentak atau bersamaan, tapi justru adanya jeda itu untuk mengantisipasi orang yang kalau kemungkinan lupa niat. Andaikan ketika niatnya baru dimulai ketika dia sahur bisa, bahkan kalau dia niat di dalam sholat pun bisa. Karena kalau khawatir lupa ketika misalkan pas sholat kebetulan ingat niat untuk puasa Ramadan besoknya, tidak apa-apa. Karena niatnya itu karena niat sendiri itu letaknya kan di hati, sehingga tidak sampai terjadi talafut atau mengucapkan lafadz niat, sehingga tidak membatalkan sholat. Apakah bisa? Ya, lanjutnya Mister. Yang kedua dari Daya FR23 juga, amalan-amalan apa yang sangat dianjurkan untuk dilakukan saat bulan puasa? Banyak sebenarnya. Kalau diantara beberapa hadis itu semisal satu, menyegerakan berbuka puasa, itu termasuk salah satu amal-amal di bulan puasa yang paling utama. Mengakhirkan sahur, doa berbuka puasa, terus memperbanyak membaca Quran atau tilawah Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak ibadah-ibadah lain lah, paling tidak menjelang separuh terakhir itu iktikaf misalkan. Sehingga banyak ya istilahnya amal-amal yang perlu dibangun ketika orang menyongsong bulan puasa itu banyak. Paling tidak menyongsong Lailatul Qadarnya yang paling penting itu, sehingga dibutuhkan ada amal-amal ekstra yang tidak dilakukan biasanya, yang tidak dilakukan di luar bulan Ramadan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Arsita Kusuma 11. Apakah memakai siwak saat di bulan puasa ketika akan sholat dapat membatalkan puasa? Memakai siwak di bulan puasa Ramadan ya, puasa wajib ya. Paling tidak itu kalau di Raudhatul Thalibin wa Umdatul Muftinnya Imam An-Nawawi Damaskus itu boleh memakai siwak bahkan ketika mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Hanya saja ada juga pendapat dari Qaul Mu'tamad itu memakai siwak itu baru diperbolehkan setelah waktu zawal. Artinya ketika masuk waktunya zuhur sampai terbenamnya matahari. Di antara dua pendapat ini, Imam Nawawi bahkan selaku mujtahid tarjih di mazhab Syafi'i itu tetap menganggap itu sunnah, sekalipun tidak harus ketika waktu zawal memulainya. Karena waktu zawal itu otomatis ketika orang memakai siwak berarti batas mulainya di waktu zuhur. Dan memakai siwak sendiri itu juga punya alasan ya. Kalau memang digunakan misalkan untuk menghilangkan bau mulut itu boleh, itu juga kesunahan. Kalau tidak ada alasan untuk itu ya bisa jadi makruh. Memakai siwak kalau tidak ada kebutuhan bisa jadi makruh. Jadi tidak membatalkan gitu? Tidak membatalkan puasa.
dari Hani AQLHS, bagaimana cara mengganti hutang puasa Ramadan ketika kita lupa jumlahnya dan sudah berlalu bertahun-tahun? Kalau tidak salah di Hasyi Al-Bajuri ya, di Syekh Ibrahim Al-Bajuri itu ada keterangan itu. Ini kalau tidak salah ingat, nanti coba saya cross check lagi ya. Kalau orang yang mau mengkodok puasa yang bertahun-tahun lamanya tidak dikodok sehingga lupa jumlah bilangan misalkan, maka cara mengkodoknya itu harus dengan sampai yakin bahwa puasa itu sudah kodok sampai selesai. Andaikan dia lupa tentang jumlah bilangannya, paling tidak berdasarkan zon kuatnya berapa kali puasa ia tinggalkan. Misalkan kalau orang meninggalkan puasa Ramadan selama 5 tahun misalkan ya, maka cara mengkodok puasanya, kalau dia ingatnya, katakan kalau dari 30 dikali 5 itu ada 15, berarti 150 puasaan ya. Sedangkan dari zonnya dia ingat bahwa ketika menjelang terakhir, di pertengahan Ramadan yang terakhir, dia yakin bahwa dia itu menjalankan puasa, sehingga yang harus dikodok itu tidak sampai jumlah sebanyak itu. Tentang pastinya berapa, antara misalkan 143 kali puasaan atau 148, maka cara menggunakan pendapatnya itu berdasarkan zon kuatnya dia berapa. Perasaan. Ya, sebenarnya bukan perasaan ya. Paling tidak zon itu memang berdasarkan keyakinan, sehingga dia yakin betul bahwa puasa yang ditinggalkan itu jumlahnya sekian. Sekalipun andaikan nanti itu ternyata jumlah realnya itu masih ada selisih 2, itu sudah gugur, sudah tidak jadi soal. Itu juga buat yang misalnya yang haid gitu, terus gak di sahur-sahur. Ya bisa, paling tidak kalau misalkan kan banyak kan, meskipun bukan orang haid ya, tapi ibu yang hamil, menyusui, karena khawatir kalau dia puasa, khawatir dengan bayinya atau khawatir dengan dirinya sendiri, itu kan sering kadang sampai lupa untuk mengkodok itu sampai bertahun-tahun, sehingga ketika masuk bulan Ramadan berikutnya dia ikut puasa tapi lupa puasa yang sebelumnya tidak dikodok. Ketika dia ingat berapa jumlahnya, biasanya bimbangnya di sini. Makanya kalau memang syak ya, daripada nanti ragu-ragunya semakin kuat, mending langsung dikodok saja langsung 1 bulan. Kalau memang keyakinan dia di awal Ramadan itu dia lupa apakah minggu-minggu pertama itu waktu itu puasa atau tidak, dia lupa, mending langsung dikodok saja semuanya 1 bulan untuk meninggalkan keraguannya dia kalau tidak itu. Bagaimana hukumnya melihat drama Korea dan mendengarkan musik saat boleh puasa? saja di bulan puasa melihat drakor atau mendengarkan musik kan boleh. Cuman begini ya, sesuatu yang mubah itu kalau definisinya kan ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu ya. Definisi mubah itu kalau dilakukan ya tidak dapat pahala, kalau ditinggalkan ya tidak dapat siksa atau hukuman ya. Itu definisi dari mubah. Kalau memang bisa diimbangi, apalagi kalau bulan Ramadan itu momennya memang segalanya dilipat gandakan ya. Paling tidak mengurangi aktivitas yang sekiranya itu tidak berpotensi pahala, itu sebaiknya dikurangi kalau saya. Sehingga paling tidak nonton drakornya ya tidak harus sampai selesai, misalkan paling tidaknya itu dari awal masuk Ramadan buat schedule amaliyah apa saja yang dilakukan, sehingga waktunya tidak dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berpotensi pahala dari amaliyahnya itu, sehingga tidak mubazir lah. Tapi apakah statusnya bagaimana ketika menonton drakor? Ya sama saja, boleh. Mendengarkan musik pun boleh. Next dari Ardian PY. Apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar dan bagaimana cara menggapai? Ciri-ciri Lailatul Qadar itu kalau disebutkan di Sahih Muslim atau di Sunan At-Tirmidzi juga ada. Itu paling tidak tanda pertama itu mulai dari pagi itu sampai menjelang siang itu panasnya tidak seberapa panas, tapi justru yang terasa adalah sejuk.
anginnya sepoi-sepoi. Kemudian ketika menjelang malam itu suara jangkrik atau suara kata itu hening sekali. Gerak-gerak dedaunan pohon itu juga menunjukkan ketenangan. Matahari paling tidak itu mulai pagi sampai menjelang tenggelam itu tidak terhalang oleh mendung sama sekali. Begitupun malamnya, rembulan itu terlihat terang benderang. Dan suasananya memang benar-benar hening sekali. Benar-benar hening sekali suasananya. Karena ketika tanda-tanda Lailatul Qadar itu turun, kalau di hadis itu alam semesta itu menunjukkan ketenangannya istilahnya. Nah, tentang cara menggapainya bagaimana? Ya ketika menjelang Ramadan itu harus sudah punya persiapan-persiapan apa saja yang harus dilakukan untuk menyongsongnya. Paling tidak satu, begitu mau menjelang masuk bulan Ramadan dia sudah punya aktivitas yang harus dilakukan. Misalkan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena misalkan kalau perempuan kan ada uzur, nah, itu bisa diganti dengan membaca sholawat atau zikir yang lain, sehingga waktu-waktunya itu banyak diisi oleh amaliyah itu sendiri. Makanya guru saya dulu itu kalau mengajari untuk menggapai Lailatul Qadar itu cara paling mudah itu satu, kita sedekah. Mulai Ramadan pertama sampai terakhir itu kita sedekah 2000 setiap hari. Pasti di antara sedekah itu nanti ada yang menemui momen bersamaan dengan Lailatul Qadar. Jadi itu kena Lailatul Qadar kan datangnya itu malam. Ya, namanya juga Lailatul Qadar. Berarti sedekahnya itu pas malam. Bisa malam atau bisa di pagi harinya, bisa ditujukan untuk, kalau misalkan pagi hari kita sedekah, malamnya bertepatan dengan Lailatul Qadar, ya itu sudah sama saja. Pokoknya artinya karena gini, kalau hijriyah itu kan dimulainya dari malam hari, mulai matahari tenggelam itu berganti hari. Itu kalau hijriyah. Sehingga kalau orang-orang yang mempunyai aktivitas ibadah seperti itu biasanya disandarkan di momen hijriyahnya, bukan momen miladiyah atau masehinya. Karena kalau masehi kan mulai jam 12 malam. Ketertinggalan kan berarti. Yeah. Sedangkan kalau hijriyah kan dimulai dari terbenamnya matahari. Nah itu bisa, misalkan dengan membaca sholawat, dibagilah. Misalkan kalau masuk Ramadan saya akan membaca sholawat 1000 kali, dibagi setiap sholat 200 kali. Nah itu pasti nanti di waktu sholat itu, entah di malam keberapa, itu akan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah hajatnya apa saja yang disampaikan, usahakan doanya kalau bisa ditulis. Jadi setelah baca dibaca ya sama, permintaannya sama, sehingga momennya itu akan ada. Makanya tanda-tanda itu bisa kalau kita merujuk pada beberapa referensi kitab itu ya. Semisal di Duratun Nasihin itu ada, di Mafakhirul Aliwa ada, Ihya juga ada, bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar itu bisa dilihat melalui awal masuknya bulan puasa. Kalau misalkan puasa masuk dimulai dari hari Ahad, itu berarti Lailatul Qadarnya malam tanggal 21 Ramadan. Nah, itu dulu sering saya tulis artikel itu mulai tahun 2015 itu, dari beberapa kitab saya buka, saya buat artikel, saya share. Jadi banyak dulu dipakai untuk rujukan-rujukan itu banyak. Boleh kirim link, Mister? Bisa, nanti saya share pribadi bisa. Gitu. Itu banyak. Jadi momen-momennya bagaimana kita lah, apakah kok bisa ditentukan demikian? Kalau misalkan Ramadan diawali hari Ahad ya, kok Lailatul Qadarnya malam tanggal 21? Ya karena para ulama dulu, yang terutama yang ahlu tamkin itu selalu menyaksikan itu, seumur hidupnya selalu menyaksikan itu. Salah satu contoh paling tidak, semisal di kitab Mafakhirul Aliwa fi Ma'asyir Sadiliyah itu, Imam Syadzili itu mulai balik sampai wafat itu selalu menjumpai Lailatul Qadar, sehingga beliau bisa memastikan bahwa dengan ketika puasa masuk diawali hari ini, Lailatul Qadarnya pasti turunnya malam tanggal ini. Dan itu setiap tahun berganti harinya tuh. Yang diingat itu tetap sama. Oh berarti kalau masuknya Ramadan hari ini, Lailatul Qadarnya turunnya tanggal ini. Sehingga itu menjadi ijma ulama. Di antara ijma ulama yaitu
untuk mengetahui cara turunnya Lailatul Qadar itu dilihat dari awal masuknya bulan Ramadan hari apa dulu. Ya. Sekalipun dalam beberapa riwayat atau dalam beberapa hadis itu disebutkan bahwa Rasul itu memperbanyak itikaf ketika 10 terakhir. Ya. Sebenarnya kalau kita flashback, Al-Quran itu juga diturunkan di malam Lailatul Qadar, yaitu 17 Ramadan. Sekalipun dalam beberapa riwayat semisal di Anwarul Muhammadiyah itu atau di kitab Tadzkirahnya Al-Qurtubi itu bahwa 10 Rajab kalau nggak salah Al-Quran itu hanya versi pendapat Dhaif saja. Tapi kalau yang masyhur, kalau masyhur itu di 17 Ramadan. Otomatis Lailatul Qadar itu dimulai dari 17 Ramadan. Jadi kenapa demikian? Karena kalau kita tidak merujuk pada apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama yang ahli tamkin itu, yang ma'rifat billah itu, ya kita tidak akan tahu. Kita akan mereka-reka. Makanya dulu itu guru saya sendiri, almarhum Syekh Manusur Rahim itu, ketika menjelang puasa Ramadan, beliau itu sudah mulai itikaf. Jadi amaliyah dalam 1 bulan Ramadan itu full, tidak ada perubahan sama sekali hingga akhir Ramadan. Antisipasinya seperti itu. Sehingga pada satu kesempatan beliau pernah melihat di menjelang matahari terbenam itu langit itu seperti berlobang. Beliau memang arif billah, guru tafsir saja itu. Ya, kalau misalnya apa namanya Mister, kan Mister bilang 10 hari terakhir gitu kan, ada orang yang aku tak ini ku puasaku, sholatku, apa-apa aku minta doaku biar dapat ini, cuman di malam 10 terakhir tetap gitu Mister. Ya enggak apa-apa. Istilahnya kalau orang memang mungkin ya kita husnudzon saja, mungkin saja kesempatan dia untuk bisa ibadah maksimal itu mungkin di momen 10 terakhirnya ya. Terlepas dari niatnya seperti itu ya, kalau kita lihat di momen pentingnya bulan Ramadan ya kurang etis sedikit lah. Ya karena kalau memang sudah niat ibadah full totalitas untuk ibadah di bulan Ramadan itu kan, kalau bisa dikatakan Ramadan kan musim panen pahala, sehingga memperbanyak amal-amal di bulan Ramadan sangat penting. Makanya mulai 1 Ramadan sampai akhir itu diusahakan punya schedule kegiatan yang memang hal itu memang dimaksimalkan daripada bulan-bulan di luar Ramadan. Ya memang mungkin bagi pekerja itu baru dapat libur itu setelah menjelang hari raya 10 hari atau 1 minggu sebelum hari raya, sehingga dia punya waktu totalitas. Tidak apa-apa, Allah itu maha pemurah kok. Sedikit banyak pasti ya dicicipi, entah dia tahu atau tidak, itu pasti dicicipi. Next Mister, apakah boleh membersihkan telinga saat sedang berpuasa dari Sapira.Cerelia? Boleh, hukumnya jawaz. Membersihkan telinga itu boleh, asalkan kalau membersihkannya enggak kalau pakai cotton bud ya boleh itu enggak membatalkan juga. Tapi ada yang bilang kalau misalnya memasukkan sesuatu ke dalam lubang-lubang yang enggak dibolehin itu bisa batal puasanya. Memasukkan sesuatu itu kalau memang ada ainnya ya. Ain itu istilah, kalau di istilah fikih itu ada wujud zatnya atau bendanya. Semisal air ya. Kalau sampai kemasukan air, misalkan mandi atau berendam sampai telinga kemasukan air, kemudian terasa di tenggorokan, itu batal puasanya. Sama ketika kalau kita memakai obat tetes mata. Kerasa sampai di kadang tenggorokan kan bisa, atau di khoisumnya itu kan turun ke tenggorokan bisa kadang kayak gelar gitu ya, itu tetap akan membatalkan. Apalagi kalau sampai melewati jauh ya, itu pasti akan jelas membatalkan. Selanjutnya dari Nafis SDR _. Bagaimana hukum vaksin saat berpuasa? Hukum suntik vaksin ya. Kalau tentang hukum suntik vaksin itu, kalau nggak salah di kitab Kifayatul Akhyar itu ya, di jilid 1 itu
terjadi khilaf di antara ulama, itu masih ada beberapa khilaf. Di antaranya satu, kalau yang dimasukkan di suntik ini, yang dibahas suntik, jenis suntiknya, kalau yang dimasukkan adalah suplemen maka itu batal. Kalau suntiknya itu sekalipun itu isinya bukan suplemen atau obat lah, kalau disuntikkan di pembuluh darah maka batal. Tapi kalau disuntikkan di daging, urat-urat daging tidak batal. Kalau yang isinya suplemen itu meskipun Membatalkan itu, karena itu sama halnya sari makanan. Seperti misalkan infus, orang diinfus, otomatis kan melewati pembuluh darah, itu batal itu. Karena dia akan merasakan seger terus. Dari infus itu orang tidak akan pengen makan, karena ya infus itu suplemen makanan memang, sehingga nggak akan ngerasa lapar. iya, membatalkan kan. Karena kalau apa ya, memang dari istilah itu suntik itu sendiri, kalau melewati pembuluh darah itu kan aliran makanan. Kalau di pundak itu banyak kan vaksin kan di pundak ya, itu tidak jadi masalah, tidak jadi soal, tidak membatalkan itu. Jadi nggak apa-apa ya Mister. Tidak apa-apa. Sama masih dari Nafis SDR._, bagaimana hukum berpuasa bagi orang yang berzina seperti berpacaran? Sebenarnya kalau dalam hal puasa itu ada dua hal ya yang membatalkan pahala puasa dan membatalkan puasanya. Kalau yang membatalkan puasa itu sudah jelas makan, minum, hubungan suami istri. Ada yang membatalkan pahalanya puasa, semisal ghibah, namimah, adu domba, terus pacaran, karena itu termasuk bagian dari zina. Sehingga perzinahan, zina itu tidak mesti harus itu khalul zakaril khasafah, tapi lebih pada zinanya mata, zinanya telinga. Sama kita mendengar orang ghibah, nimbrung, sekalipun kita nggak ikut membahas, itu sama mengurangi pahalanya puasa. Dan bisa jadi kalau itu menjadi kebiasaan membatalkan pahalanya puasa. Jadi puasanya tetap sah, tapi dia tidak dapat apa-apa. Kan rugi ya, jadinya rugi. Makanya pacaran itu bagaimanapun kalau kita merujuk di surat Al-Isra itu kan ada wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Kalau mendekat saja dilarang, apalagi terlalu dekat. Seperti itu. Karena yang dilarang di dalam pacaran itu kan adanya khalwat, menyendiri. Lah, misalkan begini, kalau orang pacaran lewat chatting bagaimana? Pacaran online misalkan. Sama saja. Karena apapun yang namanya wasaid ya, yang menjadi perantara untuk tersampaikannya hasrat, itu sama saja menjadi ilat itu ya. Sehingga pacaran itu modelnya apapun, tidak ketemu langsung, tapi video call misalkan, dia kan di seberang sana, tidak ketemu langsung, sama saja. Ngobrol tanpa suara, pakai ngetik, senyum-senyum sendiri, sama saja. Kalau diniati sama orang yang disayangnya itu sama saja. Itu juga dihukumnya khalwat ya. Makanya apapun fikih itu kan sifatnya kan elastis kan hukumnya, wujudan wa adaman. Jadi hukum meskipun peristiwanya belum terjadi, hukumnya itu kadang sudah ada dulu. Itu fikih. Makanya kalau di surat At-Taubah itu kan liyatafaqahu fiddin. Liyatafaqahu pakai sekot fi'il mudhari'. Itu menunjukkan bahwa fikih itu up to date. Karena fi'il mudhari' itu adalah zamannya zaman mustaqbal yang akan datang. Makanya fikih itu hukumnya up to date. Makanya wujudan wa adaman. Al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Sehingga kadang satu persoalan itu belum kasusnya belum ada, tapi hukumnya sudah ada duluan. Mengapa demikian? Ya karena apabila itu nanti suatu saat ada orang yang kebetulan melakukan itu, hukumnya sudah ada. Sama halnya ketika orang melakukan pacaran misalkan. Kalau dulu itu iltiqa, bertemu misalkan ya, antara lawan jenis bertemu di tempat yang sepi, tidak mungkin ditemu di tempat keramaian ya. Nah itu dikira kondangan ya. Tapi bertemunya kan di tempat yang sepi, karena sifatnya khalwat itu menyendiri berduaan.
Maka ketika memakai alat media apapun yang sekiranya itu bisa menyalurkan hasratnya untuk ketemuan, sama saja hukumnya. Di sini ada istilahnya qiyas musawi ya. Analog dari sisi kesamaannya apa? Sama-sama khalwat. Sehingga tetap akan puasanya tetap sah, tapi pahalanya yang berkurang. Semakin berkurang semakin intens ya, semakin berkurang. Makanya dalam Islam itu kan tidak ada istilah pacaran. Yang ada itu kalau suka ditanyakan, kalau ditolak ya innalillah, kalau diterima ya alhamdulillah. Ya bagaimana? Karena justru kalau memang Islam ini kan sendiri kan mengajarkan pacaran itu kan adanya di setelah pernikahan. Kenapa demikian? Yang diajarkan Allah di syariat itu agar sifat romantisme itu selalu ada ketika dalam satu ikatan. Ya meskipun masih ta'aruf gitu nggak boleh. Meskipun sudah ta'aruf itu keluar berdua nggak boleh. Makanya nggak ada pacaran Islami itu sampai sekarang saya nggak meyakini. Pacaran Islami berduaan di masjid, di makam Islam. Pokoknya ada label Islaminya. Sekarang itu kan anak muda terlalu cerdas sehingga nggak bisa membedakan definisi gitu ya. Pacaran Islami di masjid yang kesannya Islami, saling mengingatkan. Misalkan sudah ngaji belum, ending-endingnya yang belakrak, ngomongnya belakrak. Ya karena saya sudah pernah muda, jadi tahu. Kalau ngalaminya, insya Allah belum. Alhamdulillah saya seumur hidup belum pernah pacaran. Sampai ada konten itu, gak usah poso minum wae, orang pacaran gitu kok. Ya enggak harus begitu. Yang jelas pacaran itu menggugurkan pahala puasa, bukan menggugurkan puasanya. Makanya di bulan puasa itu ada dua hal yang harus dipertahankan, yaitu pahala puasa dan puasanya. Karena hal yang membatalkan itu ada dua, bisa jadi membatalkan puasanya, bisa jadi membatalkan pahala puasanya. Kan eman-eman. Ya hati-hati yang pacaran. Ya, ingatkan itu. Masih sama dari Nafis STR _. Bagaimana hukum berpuasa bagi orang yang bekerja pengawas dan penghapus konten pornografi? Kalau memang pekerjaannya itu tidak ada lain ya. Paling tidak hal-hal yang harus disiasati adalah satu. Kalau memang sedang mencari jejak tentang website-website yang berbau negatif ya, pornografi itu, ketika tahu kan kadang ada link masakan, ternyata isi kontennya berbeda. Nah itu ketika antisipasinya itu ketika melihat konten itu, kalau sudah memang ada ranahnya menjurus, sudah ada beberapa detik atau menit adegan yang sudah ini, langsung saja dihapus, jangan ditunggu sampai filmnya selesai. Ini kasusnya beda. Ini sama halnya ketika kita melihat cewek cantik, pertama kali melihat itu kan rahmat. Setelah kita berpaling, mikir, lihat lagi, nah ini yang dinamakan adab, yang status haramnya di situ. Sehingga ya sama ketika kita mau menghapus konten film-film seperti itu, ketika tahu di menit pertama sudah ada adegan yang tidak pantas, ya sudah langsung di-delete semuanya. Jangan ditonton sampai selesai. Itu namanya kepingin berarti pekerjaan itu hanya sebagai alasan saja. Ya memang beberapa sudah pernah dibahas ya masalah orang-orang yang kerjanya menghapus konten seperti itu. Makanya Menkominfo itu membuat satu sistem ketika orang mau buka itu tidak bisa. Kalau linknya sudah ngetik alamat link-link yang sudah tidak bisa diakses. Ya paling tidak orang yang memang pekerjaannya seperti itu harus hati-hati. Karena bisa menggugurkan pahala puasa tadi. Sekalipun ya, andekan melihat nonton film seperti itu tidak sampai syahwat, itu tetap yang namanya maksiat. Lalu buat apa dia puasa, kan begitu, eman-emani. Kalau hanya cuma menahan lapar tapi pahalanya tidak dapat, kan rugi. Berarti juga harus nahan nafsu. Iya betul. Makanya karena menahan nafsu itu yang berkaitan dengan batal dan tidaknya pahala puasa. Kalau menahan lapar dan haus itu berkaitan dengan puasanya, batal atau tidak. Jadi tadi kembali kedua, batalnya puasa dan batalnya pahala puasa, ada dua di sini.
Yang terakhir dari Naufal _Faik 27. Apa pengertian wali kutub dan wali jazab? Pertanyaan high class ini ya. Ya, saya jelaskan ya. Ada satu kitab itu yang sudah saya terjemahkan, namanya Ijabatul Ghaus bi Bayani Halin Nuqaba wa Nujaba wal Autat wal Abdal, yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi dari Madhab Hanafi itu, yang wafat tahun 1211 Hijriah kalau tidak salah. Istilah kutub itu kalau dibahasakan sekarang itu sentral ya, atau pusat, terambil dari kata kutbur rohi. Kutbur rohi itu besi yang berada di pusat penggilingan. Kalau sampean tahu Arbanat, orang Arbanat itu kan ada seperti loyang, di tengahnya ada, semuanya kan muter pada satu titik itu. Nah, itu dinamakan kutub, kutbur rohi. Jadi pusat sentral. Nah, kutub ini kalau di alam semesta, kutubnya itu ya Al-Mustafa gitu, Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliau selaku khotamun nabiyyin, makanya di risalahnya Ibnu Abidin Al-Hanafi itu, di Ijabatul Ghaus itu, kitab Ijabatul Ghaus itu dijelaskan bahwa ketika zamannya Rasul itu para kutub itu sebenarnya sudah ada. Paling tidak satu, Uwais Al-Qarni. Kalau di kitabnya Imam Ali Al-Qari Al-Hanafi itu namanya Al-Midan Al-Adani fi Manaqibi Uwais Al-Qarni, itu disebutkan bahwa Uwais Al-Qarni itu kutbul abdalnya di masa itu ya. Jadi yang menjadi posisi tertingginya, sentralnya para wali abdal di masa masih hidupnya Rasul itu Uwais Al-Qarni. Makanya dalam satu hadis itu Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar diminta untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni untuk memohonkan ampun itu. Padahal kedudukan sahabat beliau, Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali termasuk sahabat utama. Sedangkan Uwais Al-Qarni itu dihukumi tabi'in, bukan sahabat, sekalipun beliau hidup di masa Rasul. Sebagaimana juga siapa itu, Abu Muslim Al-Khulani, itu juga dihukumi tabi'in sekalipun beliau hidup di masa Rasul. Karena apa? Karena tidak menjumpai Rasul, tidak pernah bertemu Rasul secara langsung. Beliau beriman, karena syarat dari menjadi sahabat itu satu beriman, kedua bertemu dengan Rasul. Di antaranya syaratnya itu. Nah, Uwais Al-Qarni maupun Abu Muslim Al-Khulani ini hidup di masa Rasul tapi tidak menjumpai Rasul, sehingga dihukumi menjadi tabi'in. Dari setelah wafatnya Rasulullah itu, para ulama sepakat bahwa kekutuban itu turun pada Sayyidah Fatimah. Dari Sayyidah Fatimah turun ke Abu Bakar. Dari Abu Bakar turun ke Umar, Sayyidina Umar, dari Sayyidina Umar ke Sayyidina Utsman, setelah Sayyidina Utsman Sayyidina Ali. Baru setelah Sayyidina Ali turun ke Sayyidina Hasan. Kekutuban itu. Berarti masih tinggian yang... Bukan, artinya begini ya. Kutub itu adalah satu gelar yang merupakan sentralnya dari masing-masing makomat atau masing-masing kedudukan. Pangkat kewalian itu kan hampir ada, kalau di kitabnya Ibnu Katilah itu kan ada sekitar 137. Ada yang Rojabiyun, golongan Rojabiyun itu 6 bulan tidur, 6 bulan bangun. Itu wali golongan Rojabiyun, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Ada yang dari golongan Mulamatiyah, ada yang golongan dari Abdal. Abdal itu, ciri-ciri Abdal itu biasanya sekalipun usianya tua tapi masih muda, orangnya masih muda, seperti pemuda, dan terkadang tidak punya keturunan. Kalau di sini mungkin kita bisa ketahui dari Kiai Haji Ali Mas'ud Bakar Wonso, itu min Abdal itu. Sebagaimana yang dikatakan Al-Habib Lutfi bin Yahya itu. Banyak. Nah, dari setiap makom ada nukoba, ada nujaba. Nukoba, nujaba ini ada yang menguasai ilmu astronomi ya. Jumlahnya sezaman sampai zaman sekarang itu 8 orang. Wakilah 80 orang. Kalau Abdal itu 40 orang sedunia. Jumlah aulia sampai sekarang itu sama seperti jumlahnya Nabi, 124.000.
Kalau wafat satu pasti digantikan dari iya terus berkesinambungan. Jadi dari orang-orang mukmin yang soleh, siapa amal yang paling baik itu nanti ketika di atasnya ada golongan wali namanya akhyar. Ini ketika salah satunya wafat atau naik jabatan ke tingkat berikutnya, katakanlah naik ke tingkat mulamatiyah, maka otomatis dari jumlah akhyar ini kan mengalami kekosongan satu orang. Maka yang terbaik dari kalangan orang mukmin, amalnya, amal batinnya terutama, itu akan diangkat oleh Allah mengisi kekosongan itu menjadi aulia. Berarti gitu terus berkesinambungan sampai ke levelnya ghaus. Bisa naik terus. Sama seperti kedudukan begini. Jadi setiap kedudukan, misalkan para wali golongan akhyar, ada para wali golongan abdal autat. Autat itu satu masa hanya 4 orang. Karena terambil dari kata wal jibala autata wa khalaqnakum azwaja itu ya. Jadi gunung itu dijadikan seperti pasak. Makanya autat itu hanya bertempat pada 4 penjuru arah dan hanya diisi oleh 4 orang. Kalau 4 orang ini meninggal, maka diambil yang terbaik dari golongan di bawahnya. Misalkan dari golongan abdal yang jumlahnya 40, autat 4 orang. Di atas autat ada namanya imamain, jumlahnya 2 orang. Di atasnya imamain ada ghaus 1 orang. Semakin naik. Jadi ghaus itu membawai semua para aulia di dunia ini. Sehingga dari misalkan dari abdal 40 orang, yang terbaik itu yang disebut kutub. Jadi di 40 orang itu ada satu pemimpinnya, artinya khalifatul jamaah atau roisul jamaah. Katakanlah dalam satu kelas ya, ada ketua kelas. Nah, ketua kelas itu namanya kutub. Kalau dalam kewalian, yang mimpin. Dari setiap jenjang, dari setiap makom ada golongan akhyar. Ada pemimpinnya namanya kutub, kutbul akhyar. Ada golongan abdal. Ada pemimpinnya namanya kutbul abdal, kutubnya abdal. Terus, nah dari kutub-kutub ini nanti akan dalam tanda kutip memperebutkan posisi imamain atau waziroin. Jadi imamain ini 2 orang pemimpin itu yang merupakan wakilnya atau waziroin, perdana menterinya dari ghaus. Ghaus itu al-fardu, fardun pakai dal ya, al-fardul jami, cuman 1 orang. Jadi ghaus itu yang menjadi penyeimbang alam semesta. Posisi ghaus itu menjadi penyeimbang alam semesta. Makanya ketika abdal kutub-kutub ini, misalkan dari imamen ini ada yang nadruhu ila alamil malakut, ada yang dia mandangnya itu hanya di alam malakut, alam gaib. Ada yang satu nadruhu ila alamil mulki, mandangnya di alam dunia. Jadi ketika apapun yang terjadi di alam dunia itu para wali belum ada yang bisa ngatasi, maka dioper sampai kepada ghaus. Sehingga ketika ghaus menjatuhkan putusannya, selesaikan begini. Nah, ghaus itu melihatnya ke aras. Jadi apa yang ditetapkan oleh Allah atau apa yang dibatalkan oleh Allah itu akan tahu. Itu tugasnya ghaus. Jadi dari kutub ini akan mengisi posisi, kalau imamen ya, dari satu wakil yang pengamatannya pada alam malakut. Ini nanti yang akan menjadikan ghaus ketika ghaus wafat. Karena kedudukannya tertinggi, yang sudut pandangnya pandangannya pada alam malakut. Sehingga akan naik menggantikan ghaus. Itu puncak tertinggi kewalian itu. Nah, nanti seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Sayyid Ahmad Ar-Rifai, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, itu kan semua itu. Kemudian dari yang alam mulki, yang mandangnya hanya ke alam mulki, ini akan mengisi posisinya yang menggantikan ghaus tadi. Dan yang terbaik dari kutub-kutub tadi akan mengisi posisi yang alam mulki tadi. Berkesinambungan terus begitu. Seperti ya dalam, kalau istilah kutub itu gubernur lah. Dan ghaus itu presiden. Presiden punya menteri, nah itu namanya imamain. Hanya saja kalau dalam kewalian cuma 2. Kalau dalam pemerintahan kan banyak menterinya. Kalau dalam kewalian 2. Jadi seperti itu. Makanya
sampai sekarang, sampai kiamat tetap peralihan itu tetap. Kemudian pertanyaan yang kedua apa tadi tentang wali jazab. Wali jadab ya. Kalau kata jadab itu diambil dari kata jadbun. Jadbun itu tersedot atau tersedot ke hadratillah, atau tertarik dengan tarikan yang sangat kuat sehingga dia sendiri tidak bisa meronta sama sekali. Istilah jadab itu kalau dalam dunia tarekat itu ada namanya jadab, ada namanya salik ya. Ada yang namanya majdhub, ada yang namanya maslub. Seorang wali yang proses kewaliannya terjadi karena jadab, itu kalau dia ingin menapak jenjang sebagaimana orang salik. Salik itu menapak ruhaninya dilatih mulai dari nol sampai ke puncak yang tertinggi. Dia tahu ketika mencapai makom satu tahap, ujiannya apa saja, cara mengantisipasinya apa saja. Nah, dia tahu ketika dia lolos naik ke level berikutnya terus gitu. Sedangkan wali yang jadab itu tidak bisa, karena apa? Dari awal, dari nol dia setot langsung atas. Itu namanya jadab, langsung tersedot ke hadratillah. Sehingga orang jadab itu kenapa tidak bisa dijadikan guru solo? Guru solo itu guru untuk membimbing cara membersihkan hati bagaimana, menata amal ibadah batin bagaimana, menata ibadah lahir bagaimana. Ini tidak bisa dijadikan guru dalam bidang itu loh ya. Tidak bisa, karena untuk menapak jenjang itu, kalau wali majdhub itu kalau ingin sampai bisa memahami prosesnya bagaimana seorang salik sampai ke makom yang tertinggi, dia harus turun kasta dulu, harus mulai menapak dari nol sebagaimana wali-wali yang menempuhnya mulai jalur salik. Paling tidak ketika semisal di thariqah, ketika kita masuk thariqah itu ada pertama makom tobat. Di antara makom ini yang dinamakan yang dilakukan orang-orang salik. Salik itu penempuh jalan ketuhanan. Istilahnya salik, salakat thoriq ya. Makanya dalam Al-Qur'an itu banyak diistilahkan ada sabil. Maknanya juga jalan. Qul hadhi sabili adu ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Surat Yusuf ini. Sabil berarti penggunaan jalan di sini dengan penyebutan sabil adalah untuk syariat. Kemudian ada istilahnya sirat. Ihdinas siratal mustaqim ya. Nah, itu di hakikatnya. Sirat maknanya juga jalan. Makanya dinamakan siratal mustaqim adalah jalan yang lurus. Kemudian ada penyebutan istilah thoriq atau thariqah. Surat at-thoriq kan ada jalan. Kalau di surat jin kan ada wa allaw istaqamu 'alat thariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Kalau engkau istiqomah di jalan ini, maka akan aku tuangkan air yang sangat dingin dan menyejukkan. Apa itu? Anugerah-anugerah ketuhanan. Nah, ini berarti jalan tarekat. Sehingga jalan tarekat itu bagaimana caranya ya? Dengan batin ya, olah batin. Olah batin artinya kita menghilangkan sifat-sifat tercela, mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, sehingga kita bisa melihat atau bisa layak menerima curahan anugerah ilahiyah atau anugerah ketuhanan. Kalau selama masih ada sifat hasud, sifat tamak, tidak bisa. Karena jadi harus benar-benar itu. Makanya di thariqah itu kita dilatih seperti ini. Kalau di tanjakan pertama, level pertama yang harus dilalui oleh semua orang itu adalah tobat. Tobat itu bukan hanya kita mentaubati sesuatu yang sifatnya maksiat, tapi mentaubati sesuatu yang sifatnya halal, mubah. Contoh begini, makan 2 kali itu boleh apa tidak? Makan 2 kali sehari. Enggak, embo. Nah, nambah. Berlebihan kan? Itu boleh apa enggak? Loh kok kenapa enggak boleh? Kenyangan kan Tapi ada hukumnya enggak? Enggak tahu. Makan 2 kali kan boleh, misalkan di prasmanan ya, kita diundang tamu. Kebetulan makannya prasmanan. Karena banyaknya menu sehingga kita kalau enggak dicicip semua enggak enak. Oh. Sehingga kita ambil piring, nasinya sedikit, ikannya ini dulu. Habis ambil ini nih. Kan boleh itu. Nah, di thariqah itu enggak boleh. Karena apa? Tujuannya efeknya di itu. Ketika orang itu semakin kenyang, otomatis berdampak pada ibadahnya akan semakin malas. Aktivitas ibadahnya juga akan semakin malas. Kalau
di jasmanianya sudah terasa malas, itu merupakan efek dari rohanianya yang malas. Makanya di tobat ini adalah orang itu bukan hanya tobat dari maksiat saja, tapi tobat dari hal-hal yang mubah. Makan biasanya 2 kali, sekali makan 2 kali atau 2 porsi ya. Akhirnya setelah masuk thariqah dikurangi menjadi 1 porsi. Semakin lama dikurangi lagi setengah porsi. Semakin lama coba untuk puasa. Nah, cara melatihnya begitu. Sehingga ketika nafsunya mulai terkikis sedikit demi sedikit, nggak langsung frontal kita langsung puasa ngeblend, nggak bisa. Nah, di thariqah itu ditata seperti itu. Bagaimana cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar. Di thariqah itu seperti itu. Pelan-pelan sampai ketika seorang mursyid itu mengetahui muridnya ini sudah mapan. Kemudian pengajarannya diberikan di tingkatan yang berikutnya. Jadi tidak semua ketika murid thariqah itu sama tanjakan, tidak sama. Ya tergantung usahanya itu tadi. Kuat wirid apa enggak. Nah, seperti itu. Nah, proses-proses seperti inilah yang tidak dilalui oleh wali jadzab. Karena wali jadzab itu salah satu contoh, misalnya Gusmi ya. Gusmi itu ketika kecil itu ketika mancing di kali Sungai Berantas itu tenggelam 13 hari, tidak muncul ke permukaan, sehingga dicari semua santri. Tahu-taunya hari ke-14 beliau keluar dari sungai, ya bajunya tidak basah. Dia cerita kalau di dalam Sungai Berantas itu diajari Nabi Khidir. Makanya Gusmi itu sampai sekarang Kiai Makrus Ali Lirboyo itu sampai ngomong selamanya Gusmi itu sholatnya tidak sah dalam pandangan syariat. Ya kan Gusmi itu kalau sholat dapat sholat zuhur misalkan, dalam satu riwayat ketika mondok di Kiai Hamid itu ketika sholat asar dapat 2 rakaat, Gusmi langsung keluar, entah kemana itu, entah nolong orang atau bagaimana. Begitu Mbah Hamid mau salam, beliau datang ikut salam, sudah selesai. Kan tidak bisa. Salah satu contoh lagi Mbak Ali Mas'ud. Mbak Ali Mas'ud kan juga jadzab dari kecil seperti itu. Ketika sholat isya beliau lari-lari sambil nangis, semua orang yang sholat dikelilingi. Ya seperti itu. Jadi ada perbedaan antara istilah wali yang prosesnya dari jadzab, karena dia tidak melalui fase-fase sebagaimana yang dilalui oleh para wali yang menempuhnya melalui jalur suluk. Ya seperti yang saya jelaskan tadi tentang suluk, cara mengikis penyakit bagaimana. Jadi katakanlah bahasa sederhananya begini, orang wali-wali yang jadzab itu dari kecil itu langsung dibersihkan sama Allah, langsung ditarik ke puncak yang tertinggi. Sehingga ketika disuruh menggambarkan bagaimana cara proses jenengan bisa sampai di level ini, saya tidak tahu. Karena saya langsung dia ada di puncak seperti itu. Tapi kalau misalkan bertanya pada para aulia yang sampai di makom itu, prosesnya mulai salib bisa. Bagaimana jenengan bisa melalui fase-fase sampai tahapan puncak tertinggi ini? Saya dulu memulainya dari ini. Sama seperti orang merintis bisnis, yang mulai dari nol atau yang dompreng. Kalau anaknya kan enggak. Anaknya kan ketika melihat bapaknya susah kan di atas. Ya. Kiasannya jadzab seperti itu. Dia tidak pernah merasakan membangun bagaimana bisnis, kerajaan bisnisnya sampai menjadi tahu-tahu langsung enak karena dompleng orang tuanya. Ya, gambaran sederhananya seperti itu. Sudah, Mister. Oke. Oke, semoga Q&A kali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.